Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, saya Nur Rahman Hidayat. Saya seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, dengan program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan tentang tata cara dalam mengurusi jenazah. Sahabat semua, kita sebagai makhluknya Allah, ciptaannya Allah, pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Karena Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tetapi sebelum itu juga, mungkin banyak dari saudara kita yang telah meninggal, atau nanti siapa yang akan lebih dulu meninggal. Nah, ketika kita masih hidup dan ada saudara kita yang sudah meninggal atau teman kita, maka kita harus bisa mengurusi dalam masalah jenazah. Nah, di sini saya ingin sedikit membahas tentang tata cara mengurusi jenazah. Ada 4 hal dalam pengurusan jenazah. Yang pertama, ketika jenazah sudah dipastikan wafat, adalah dimandikan. Dan di dalam memandikan jenazah juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, jenazah dimandikan ketika mayat tersebut adalah orang Islam. Jadi orang kafir tidak wajib untuk dimandikan, tidak wajib diurusi jenazahnya oleh orang Islam. Syarat yang kedua, jasadnya memang ada. Jadi jasadnya tidak dimakan hewan buas, yang habis dimakan hewan buas. Nah, itu tidak wajib kalau itu karena memang tidak ada jasadnya. Dan yang ketiga, orang yang wafat tersebut bukan orang yang mati syahid fisabilillah. Kalau orang mati syahid fisabilillah tidak wajib dimandikan. Kemudian ada juga syarat orang yang memandikan jenazah. Jadi orang yang memandikan jenazah itu bukan orang sembarangan. Di antara syaratnya sama, yang memandikan jenazah orang Islam adalah orang Islam juga. Yang kedua, orang tersebut memang berniat baik untuk membantu memandikan jenazah. Yang ketiga, orang tersebut orang yang memang jujur, amanah, dan dapat dipercaya, yang bisa menyimpan rahasia mayit tersebut. Sekarang tata cara memandikannya. Yang pertama, mayat dibawa ke tempat yang memang sudah disiapkan untuk mayat tersebut dimandikan. Yang kedua, mayat tersebut ketika mulai dimandikan, badannya atau auratnya ditutupi sehingga orang yang memandikan tidak melihat aurat mayat tersebut. Yang ketiga, yang mandikan jenazah langsung menyirami dengan pelan-pelan seluruh tubuh mayat tersebut. Kemudian yang keempat, lubang-lubang juga dibasuh, tidak ada yang terlewati dalam pembasuhan. Kemudian yang kelima, najis-najis juga dibuang, atau bisa dengan cara ditekan perutnya untuk mengeluarkan kotorannya. Yang terakhir, yang keenam, jenazah diwudukan sebagaimana wudu untuk sholat dan disiram dengan air wangian atau air yang dicampur dengan daun bidara. Nah, sekarang hal kedua dalam pengurusan jenazah yaitu dikafani. Pastinya jenazah atau mayat itu disesuaikan dengan jenis kelaminnya. Ada laki-laki dan ada mayat perempuan. Nah, dalam mengkafani mayat laki-laki, sebagaimana keterangan dalam ilmu fikih para ulama, untuk mayat laki-laki disiapkan 3 helai kain kafan. Yang pertama, bentangkan kain kafan untuk menutupi mayat. Kemudian kain yang kedua dan yang ketiga juga disusun di kain pertama tadi. Nah, nanti mayat dibawa, diletakkan di kain kafan yang telah disediakan. Kemudian sebelum itu sama tadi, auratnya ditutup, jangan sampai ketika dikafani auratnya terbuka. Nah,
kemudian ketika sudah hendak dibungkuskan, lubang-lubang seperti hidung, telinga bisa ditutup dengan kapas. Kemudian dibungkuskan, dan nanti setelah dibungkus disiapkan tali untuk mengikat mayat tersebut. Biasanya berbeda, ada yang 5 tali atau 3 tali. Nah, dalam di sana tidak ada anjuran. Nah, biasanya itu tali dalam menalikan mayat ketika dikafani bilangannya ganjil. Jadi bisa 3, bisa 5. Kemudian untuk mayat perempuan, nah, disiapkan 5 helai kain. Nah, kenapa di sini berbeda? Karena dalam mengkafani mayat perempuan, nah, ada yang dinamakan himar seperti kerudung untuk mayat perempuan. Kemudian juga ada jubah seperti pakaian, dan yang ketiga ada izar, sarung. Nah, dalam pelaksanaan mengkafani mayat jenazah hampir sama dengan yang laki-laki. Yang pertama disiapkan kain utama untuk membungkus. Ketika sudah disiapkan, kemudian dipakaikan yang tadi jubah. Jubah itu dipakaikannya antara dada sampai paha. Kemudian dipakaikan izar. Izar dipakaikan antara paha sampai ke kaki. Dan yang ketiga dipakaikan himar, penutup kepala atau kerudung. Nah, setelah dipakaikan jubah, izar, dan himarnya, kemudian dibungkus. Tapi sebelum dibungkus juga tadi bisa ditutupi lubang-lubangnya. Ketika selesai dibungkus, bisa ditalikan dengan tali yang sudah disiapkan seperti tadi, apakah mau 3 tali atau 5 tali. Kemudian hal ketiga dalam pengurusan jenazah yaitu mensolati. Di dalam sholat jenazah bisa dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid sendiri. Tata caranya, sholat jenazah adalah 4 kali takbir, bukan 4 rakaat. Jadi dalam pensolatan jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Cukup dengan bertakbir, kemudian diawali dengan niat. Misalkan kalau mayatnya laki-laki, usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Itu dalam niat. Kalau untuk mayat perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian langsung dalam takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Lanjut takbir kedua membaca sholawat sebagaimana sholawat ketika sholat fardu. Lanjut di takbir ketiga membaca doa. Kalau untuk mayat laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau untuk mayat perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terakhir di takbir keempat membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian salam. Selesai melaksanakan sholat, biasanya dilanjutkan dengan membacakan doa. Bisa dengan membacakan surat kursi, surah Al-Baqarah, dan lainnya. Dan biasanya dipimpin oleh, kalau berjamaah, oleh imam penambahan. Dan juga ada hal terakhir dalam pengurusan jenazah, yaitu dikuburkan. Jenazah dibawa ke pemakaman yang memang sudah disiapkan. Ketika sudah sampai di pemakaman, jenazah dimasukkan, dan biasanya ada orang yang sudah siap, antara 2 atau 3 orang di dalam kuburan tersebut untuk membantu memasukkan jenazah. Pertama, jenazah dimasukkan dari arah kepalanya untuk memudahkan nanti jenazah dihadapkan ke kiblat. Ketika hendak memasukkan, sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ketika sudah di dalam tanah, nah, tali yang tadi dipakai dalam menalikan kafan, membungkus jenazah, itu dilepas semua talinya.
Kemudian juga disiapkan padum untuk menopang badan jenazah sebelum nanti ditimbun oleh tanah. Setelah dipastikan tadi rapih dalam pemakaman, kuburan ditutup kembali dengan tanah sampai tertutup semua, dan biasanya nanti tanahnya agak diataskan sebagai tanda ini dalamnya ada mayat, dan juga bisa ditaburi dengan bunga. Setelah selesai, biasanya yang memimpin dalam penguburan jenazah itu membacakan talqin. Nah, untuk bacaan talqinnya insya Allah nanti di lain waktu kita akan membahasnya. Sahabat semua, dalam menguburkan jenazah juga untuk lebih pahamnya harus praktek. Nah, bagaimana cara prakteknya? Nah, kita bisa hadir ketika ada sahabat kita atau tetangga kita yang wafat, kita bisa hadir dalam penguburan atau pemakaman. Nah, di sana kita mengamati, memperhatikan orang-orang yang mengurusi dalam penguburan. Nah, insya Allah suatu saat nanti kita yang akan bertugas dalam pengurusan penguburan jenazah. Nah, jadi untuk lebih pahamnya, ketika ada yang wafat, kita hendak ikut. Karena juga di samping itu pahalanya sangat besar bagi orang-orang yang mengurusi jenazah. Walaupun hukum mengurusi jenazah adalah fardu kifayah, tetapi sejatinya pahalanya sangat besar. Mungkin sekian video kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan dan ilmu bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق